Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari Disney Be The Strong. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari chapter 15. Awal cerita dimulai, yang dimana pangeran pertama yaitu Jeju dan juga Bran berada. Bran bertanya, jadi apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin menggunakan bengkelnya. Orang berkata, jika kamu akan bermain-main, maka dirinya akan menolak. Dikarenakan teknik sihir tidak mudah untuk dimainkan. Jeju menjelaskan bahwa dirinya memiliki pemahaman dasar tentang itu. Jadi tidak perlu khawatir. Itu memalukan. Akan tetapi dirinya mengerti dasar-dasar mekanika dan termodinamika. Mendengar perkataan dari pangeran dan berkata bahwa itu sungguh sangat menarik. Tapi tunggu di sini sebentar. Bram segera menulis sesuatu di kertas dan berkata, bisakah kamu menafsirkan ini? Melihat hal itu, Jeju segera mengambil kertas tersebut, lalu Ban segera menyuruh Jeju untuk segera duduk di sini. Bram menjelaskan bahwa lingkaran dibuat dari mekanisme yang umumnya digunakan di kekaisaran, dan itu disebut dengan sebutan laton. Jadi sekarang selesaikanlah. Mendengar hal itu, Jeju berpikir karaton adalah mineral yang digunakan seperti baja dalam rekayasa, dan 3 bahan yang digunakan di dalam lingkaran ini. Tidak lama kemudian, Jeju pun berhasil menyelesaikannya. Mendengar hal itu, Bram segera memeriksanya dan berkata, sayangnya, itu hanya setengah benar. Jeju menjelaskan bahwa dirinya mengerti. Jadi apakah dia tidak diperbolehkan menggunakan bengkel? Melihat situasi tersebut, para penonton bertanya, jadi apa yang terjadi? Apakah Kim Jae-ju dihilangkan? Dan ada juga salah satu penonton berkata, sepertinya begitu. Dirinya bilang itu hanya setengah benar. Di sisi lain, Bran menjelaskan, bahkan jika itu hanya setengah benar, itu adalah interpretasi yang memuaskan. Jadi gunakanlah bengkel sebanyak yang kamu inginkan. Namun berpikirlah dengan bijak. Tidak bagi-bagi anak muda sepertimu untuk tertarik pada teknik sihir, terutama seorang pangeran. Mendengar perkataan dari Bram, Jeju berkata bahwa tolong bimbinglah aku. Setelah Bram segera pergi sembari mengatakan bahwa dirinya akan memastikan pangeran pertama untuk tidak mendekat. Setelah mendengar pernyataan dari Bram, Jeju berpikir, sekarang dirinya tidak akan memiliki gangguan belajar pada teknik sihir ini. Lalu dia juga berkata kepada para penonton untuk mohon dimaklumin jika agak membosankan. Mendengar pernyataan dari Jeju, para penonton berkata, dia ingin melakukannya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Dikarenakan kita tidak bisa meninggalkan siaran di lantai 5. Dan beberapa waktu pun berlalu, sehingga sisa waktu 1 hari 16 jam. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Podrick datang dan berkata, Pangeran Kaisar telah disalibkan. Jeju yang mendengar hal itu berkata dalam hati, bahwa hari kelima telah datang. Podrick menjelaskan, bahwa kami harus menyelidiki lebih lanjut. Mendengar hal itu, Jeju bertanya tentang pelakunya. Podrick menjelaskan bahwa belum dimulai penyelidikan tentang penyebab kematian sang kaisar. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan bahwa pangeran kedua yaitu Kaoli Diotoeprux mengambil hukum di bawah negara sebelum kehendak dewa. Podrick yang melihat hal itu bertanya, apa artinya itu Bailiff? Dan ternyata pria tersebut adalah Bailiff. Bailiff berkata, tangkap pembunuhnya dikarenakan Kaisar Diotoeprux. Dan juga karena situasi yang mengerikan itu, kami akan dengan tegas bertanya kepada penjahat untuk mengakui dosanya di ruang interogasi. Melihat hal itu, dia berpikir bahwa sidang belum dimulai dan mereka memanggilku sebagai penjahat.
Jeju yakin Bailiff merupakan anak buah pangeran pertama, dan Bailiff memerintahkan untuk menyingkirkan penjahatnya. Mendengar hal itu membuat Vodrick menjadi terkejut, lalu Vodrick memohon untuk menunggu, dikarenakan kamu tidak bisa membawa pangeran tanpa bukti. Singkat cerita, di sebuah persidangan, sang hakim membunyikan lonceng dan berkata bahwa dirinya mengerti banyak orang kelas atas di sini hari ini. Namun pengadilan Astroworld menilai semua orang itu sama. Namun guys, di sini Jeju berpikir bahwa baris dan urutan sekretaris sama seperti di video. Seperti takdir yang telah ditentukan. Salah satu hakim bertanya, silahkan sebutkan namamu. Dan di sini guys, di tengah pengadilan, pangeran kedua kekaisaran Astroworld yaitu Kaulido Toprux menjadi tersangka pelaku pembunuh kaisar. Jeju berpikir, jadi ini yang Kauli dirasakan waktu video yang dirinya tonton. Jadi ini bukan situasi yang baik. Sebagian besar bangsawan ini berada di pihak pangeran pertama. Disyarat ke tempat di mana tidak ada seorang pun di pihakku dan dianggap sebagai penjahat. Bagaimana aku harus tetap tenang tanpa gemetar? Apakah Anda punya cara untuk keluar dari situasi ini? Sang hakim bertanya, apakah kamu mengerti bahwa karena kejahatan telah dikonfirmasi, tidak akan ada pertanyaan tentang siapa pelakunya dan tidak ada pengacaranya yang akan hadir juga. Jeju yang mendengar hal itu mengatakan bahwa dirinya bersedia. Mendengar pernyataan dari Jeju, sang hakim kembali berkata bahwa kasusnya seperti ini. Hari ini, jam 2 pagi, Pangeran Toprux kedua pergi ke kamar kaisar yang sedang tidur dan meminta audiensi dengan dirinya dan berbicara di ruang resepsi selama 30 menit. Dan sang hakim bertanya kepada saksi, apakah dirinya mengatakan sesuatu yang salah? Kesatria tersebut yang mendengar hal itu menjawab dan tidak mengatakan apapun, dan setelah 30 menit yang dimana tidak ada suara yang datang dari ruang penerima tamu. Kami para kesatria penjaga membuka pintu dengan curiga. Jeju yang mendengar hal itu berpikir bahwa persidangan yang direncanakan dengan hati-hati untuk menjebak dan menjatuhkan satu orang. Dan sang hakim kembali berkata bahwa Kaulido Toprux itu kamu. Setelah penyelidik menyelidiki penyebab kematian dari kaisar, ditemukan bahwa ada bubuk daun lapla kering di dalam teh yang dinikmati oleh kaisar. Daun bubuk lapla sama ditemukan pada pangeran kedua. Apakah ada keberatan atau kebohongan dalam apa yang aku katakan sampai saat ini? Jeju yang mendengar hal itu berkata bahwa maukah kamu mendengarkan jika ada. Mendengar pernyataan dari Jeju, sang hakim menyuruh Jeju untuk melanjutkan. Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh ayahnya yaitu sang kaisar. Sedangkan para saksi dari perwakilan kelas bangsawan yang mendengar perkataan dari Jeju berkata bahwa itu sungguh sangat menjijikkan. Aku akan mengulangi apa yang kaisar suka katakan. Apakah ada bukti dalam apa yang kamu katakan? Jika tidak, kami akan mengakhiri persidangannya. Jeju menjelaskan bahwa dirinya tidak punya bukti, tapi dirinya hanya punya saksi. Dan dirinya akan mengangkat lehernya jika ada keraguan dalam apa yang ia katakan. Mendengar hal itu, pria itu kembali berkata, karena itu adalah permintaan terakhirmu sebelum kematian, maka sebaiknya kami akan mendengarkannya terlebih dahulu. Jadi panggil saksinya. Tidak lama kemudian, seseorang saksi berjalan menuju persidangan. Semua orang yang melihat kedatangan saksi tersebut terkejut berkata, bagaimana mungkin? Dikarenakan mereka bilang dia sudah meninggal. Kalau begitu, persidangan ini. Tapi orang yang berdiri di sana adalah sang kaisar sendiri. Nah guys, ternyata saksi dari Jeju tidak lain dan tidak bukan adalah sang kaisar itu sendiri. Oke, segini aja dulu pembahasan dari chapter 15. See you next video and bye-bye.